Lagi. Alatnya itu yang buat perlindungan diri kita ada handphone, terus ada apron, terus ada handuk, ada perlak, ada stetoskop, ada gel, ada hipavik 2. Terus buat alat yang di bak instrumennya itu ada gunting buat motong hipaviknya, spet yang 10 cc. Terus habis itu ada ini pen light sama ada kasa, dan ini kasanya tadi udah dikasih gel ya di sini. Udah. Ini ada bengkok. Ini bengkok. Terus ada 2 cucing. Sama ya, sama selangnya juga jangan lupa. Ini itu terus apronnya juga. Oh, ya. Ya, apron juga. Oke. Jadi yang pertama jangan lupa cuci tangan 6 langkah sesuai WHO. Habis itu pakai apronnya. Anggap aja udah pakai ya. Terus habis itu ada pakai handscoon. Cuci tangan juga ya. Iya, cuci tangan. Udah kan pakai handphone sudah, terus habis itu ke pasiennya. Selamat pagi Papa, hari ini saya dengan Nurse Vivi yang bertugas pada hari ini. Terus jangan lupa nama, identitas pasien, tanggal lahir pasien. Terus habis itu taruh perlaknya di bawah pasiennya. Pokoknya kayak udah semua tujuan tempat Iya. gitu ya. Dijelasin juga tujuannya buat memberi nutrisi si pasiennya, untuk indikasinya itu buat pasien yang tidak bisa menelan, pasien ada pembedahan di esofagus atau mulutnya gitu. Terus habis itu taruh handuk, ini ditaruh di sini ya. Sudah. Terus habis itu siapin ininya, sama sebelumnya itu udah ditaruh kasa sama gel di sini sedikit aja buat ngelapisi si selangnya ini. Tapi nanti ya kita inspeksi dulu si pasiennya ini untuk bagian hidungnya, apakah ada sumbatan seperti pilek atau ada sumbatan lainnya gitu, biar waktu ngemasukin selangnya itu tidak terhambat. Udah kan, udah di inspeksi hidungnya nggak apa-apa. Terus habis itu kita ambil kasa yang tadi, taruh di tangan sebelah kiri ini. Diukur dulu, Bes. Maaf. Habis diinspeksi terus kita ngukur ya. Ngukurnya itu dari hidung ke atas telinga sini, terus habis itu dari atas telinga sini ke Prosesnya ulu seperti hati. itu. Ya, ke sini lah pokoknya. Nah, berarti nanti ukurannya itu segini. Nah, ini tuh sebenarnya ada ukurannya, kalau kalian bisa lihat ya. Di sini ada ukurannya. Tapi kalau misalnya nggak ada ukurannya, itu bisa pakai hipavik dipotong kecil aja buat Nandain. nandain. Oke. Nah, nanti kan sekitar segini ya yang kita masukin. Udah sampai ulu hatinya ya. Segini. Digulung-gulung. Supaya nggak kepanjangan nggak sih? Supaya tidak kepanjangan, digulung dulu sebelah sini. Terus sebelah kirinya, tangan sebelah kirinya itu megang kasa yang tadi ya, Rek, di sini buat ngolesin kayak tadi. Dan stepnya itu satu arah. Satu. Bener. Seret gitu terus sebaliknya. Jadi nggak Gak bolak-balik. hanya satu arah. Nah, ini kan udah. Terus ini dibuang ke bengkok. Ini dimasukin ke hidungnya.
Kita juga ngertiin respon pasien ya. Nah, diperhatiin juga respon pasiennya. Kalau pasiennya itu ada saya mau mual, saya mau muntah, itu diberhentikan aja, tidak perlu dicopot. Kalau misalnya yang dicopot itu yang pasiennya itu cemas gitu. Jadi sebaiknya dicopot aja. Jadi dimasukkan. Sampai yang ukuran tadi. Dianjurkan menelan juga Ya, Mbaknya. dianjurkan menelan juga. Dan misalnya, Mbak saya mau muntah ini mau ini, yaudah diberhentikan aja gitu. Menelan ya Bapak. Oke, ini kan udah sampai yang tadi kita ukur tadi kan, sampai yang ke hulu hati. Terus habis itu buat ngecek yang ini sebenarnya udah masuk ke lambung nggak sih? Itu bisa pakai auskultasi ini. Di auskultasi Ini bisa. cara pertama ya. Di auskultasi bisa. Terus kita ambil pad 10 cc, Kasih udara dulu ya. kasih udara, diisi udara. Terus kita masukin ke sini. Nah, kita taruh di ininya itu di lambung ya, kan lambung sebelah. Ini disingkap aja nggak apa-apa, biar kedengaran. Nah, kan di lambung sebelah sini. Kalau kalau misalnya di sininya itu ada pas waktu ini langsung aja ya, langsung diserut gini aja. Nah, pasti di sini tuh kedengaran suara kayak air mendidih kayak blubuk-blubuk gitu. Tapi kalau misalnya di sininya nggak ada suara, itu berarti masuknya ke paru-paru. Gitu. Terus buat yang kedua itu kita bisa aspirasi, ngambil cairannya di yang ada di lambung. Sekitar 5 mili ya. Sekitar 5 cc gini ya. Terus ditaruh di cucing. Nah, habis itu kita ambil kertas lakmus, karena kertas lakmusnya nggak ada, lanjut ke step yang selanjutnya. Itu tuh bisa pakai apa ya? Yang itu loh, yang di sini. Nah, Ada. oh ya, Kasih di air. sininya itu dikasih air atau NaCl atau air biasa. Nah, kalau misalnya paru-paru, masuknya ke paru-paru, itu nanti di sininya itu bakalan blubuk-blubuk. Nah, kalau di sininya itu nggak blubuk-blubuk atau nggak ada kayak gitu, berarti masuknya ke lambung. Gitu. Terus step selanjutnya kan fiksasi. Ini di klem dulu, kalau ada alat klem nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada ya udah giniin aja menurut videonya ibunya. Nah, kayak dijepit gini loh, biar nggak ada udara yang masuk. Terus habis itu siapin Lipavik yang udah dipotong gini tengahnya. Oke. Berarti ini ya dibiarin ya Vi yang Heeh, itu ya. biarin aja. Pokoknya udah di ini kan, diklaim kayak Nggak pakai gini. ini ya berarti. Nah, kalau yang ini itu buat masukin cairan, misal kayak Nutrisi. ya kayak masukin nutrisi gitu. Intinya ini tuh kayak cuma masang Ini. selangnya aja nggak Ini. sih? Ya, di sini aku praktekin buat masang selangnya aja gitu. Ini nggak pakai. Bisa lah sini, buat no. Ya bikin terus asistennya gitu. Jadi bangun terus nah aku lot gedung sampai mari masukkan aku kan di Oh, nah inilah ujian kita nanti guys. Ini kan ditempelin ke sini. Tapi ini kegedean. Gak apa-apa. bagian apa masih konsultasi di bagian apa abdomen Terus habis itu kayak dikepang gini. Ini pasti Astagfirullahaladzim. Ini kurang panjang ya juga Ah. sebenarnya. kayak disilang gitu ya. Kayak disilang gitu. Intinya nanti dia bisa nyilang gini ya guys. Ini kelebaran ininya. Terus habis itu ininya difiksasi Difiksasi sini di juga. pipi, di tulang pipi ya. Ya, di tulang pipi gini.
terus ini pastiin kayak masih ada lubang yang Mm-mm. kayak buat Nah, bernafas nggak sih? ya Ininya. pastiin dia ada berlubang karena nanti kan divisaksinya kan ke atas gini loh, Mm-mm. kepang gitu. Situ yang di Ini yang divisaksiin yang di pipi. Ini juga harus kayak gini toh, nempel Iya, enggak? harus nempel. di itu loh kan mari diri ambil cairan ini mas. Nah, Oke, gini jadinya. Iya, gitu. Nanti dirapi-rapikan aja. Nah, ininya sudah selesai, ininya dicopot lagi. Kalau misalnya nggak dipakai ya Diklaim dipakai lagi. buat nutrisi ya diklaim lagi gini. Biar mencegah nggak ada udara yang masuk ke sini. Terus habis itu udah dirapiin lagi alatnya. Udah selesai diindikasikan bapaknya bahwa selangnya ini nggak boleh dibuat nunduk ya, nggak boleh dibuat nunduk. Terus habis itu nggak boleh dibuat mainan atau digoyang-goyangkan gitu karena ini bersifatnya steril gitu. Oh iya tadi harusnya didangan dulu nggak sih? Terus Iya. Dan tadi juga Sebelum dimasukin, jadi juga masuknya itu kalau misalnya yang pertama itu didongakkan dulu. Didongakkan dulu. Nah, kalau misalnya didongakkan ini ada nyangkut atau maksudnya kayak kepentok gini. Nah, pasiennya disuruh nunduk. Biar dia bisa masuk dan itu dibantu sama pasiennya itu menelan. Memang rasanya kurang nyaman ya Bapak, tapi dibantu menelan gitu. Nah, Oke, sudah. selesai. Yeay. Kita rapikan alat sekarang. Merapikan alat semua. Sudah. Udah ya ini. Oke.